Halo Sobat Historia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdullah Nasyiulwan. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2023 Universitas Negeri Yogyakarta. Berbicara mengenai keistimewaan kota Yogyakarta, tidak bisa dipisahkan dari sebuah konsep yang bernama Catur Gatra Tunggal. Apa itu konsep Catur Gatra Tunggal? Yaitu sebuah konsep yang berasal dari serapan bahasa Jawa, yaitu catur itu 4, gatra itu pilar, dan juga tunggal itu berdiri sendiri. Artinya, kalau kita maknai secara terminologi, yaitu tata ruang yang mencakup pilar kehidupan di berbagai bidang, politik, agama, ekonomi, dan sosial budaya yang diwujudkan dalam bentuk bangunan. Nah, saat ini kita telah berada di salah satu pilar kehidupan beragama, yaitu di Masjid Jami Patonegoro di Ploso Kuning. Masjid Jami Patonegoro Ploso Kuning merupakan salah satu pilar berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Jadi, selain membangun masjid gede yang berada di pusat pemerintahan, Kesultanan Yogyakarta juga membangun masjid di 4 penjuru mata angin. Keempat masjid ini disebut sebagai Masjid Patonegoro. Keempat Masjid Patonegoro itu dibangun di masa Sri Sultan Hamengkubuwono I. Masjid-masjid ini meliputi Masjid Jami An-Nur di Melangi, bagian barat, Masjid Jami Sultani di Ploso Kuning, bagian utara, Masjid Jami Ad-Darajat di Babadan, bagian timur, dan yang terakhir Masjid Nurul Huda di Dongkelan, bagian selatan. Masjid Patonegoro Ploso Kuning terletak di Ploso Kuning, Kalurahan Minomartani, Kecamatan Ngaglek, Kabupaten Sleman. Masjid Jami Patonegoro Ploso Kuning merupakan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Sleman pada tanggal 6 Februari 2017. Masjid ini didirikan oleh Kiai Mursodo. Beliau adalah anak dari Kiai Nur Iman Melangi, Kiai yang mendirikan Masjid Jami An-Nur di Melangi. Secara keseluruhan, Masjid Patonegoro memiliki fungsi sebagai yang pertama pusat pendidikan, kedua tempat upacara atau kegiatan keagamaan, yang ketiga sistem pertahanan, yang keempat sistem peradilan keagamaan yang biasa disebut juga sebagai pengadilan Surambi. Pengadilan ini memutus hukum perkara pernikahan, perceraian, atau pembagian waris. Sementara untuk hukum yang lebih besar, perdata atau pidana, itu diputuskan di pengadilan keraton. Arsitektur bangunan masjid ini mengalami perubahan, teman-teman, karena mengikuti bentuk dari masjid gede. Masjid Patonegoro Ploso Kuning memiliki ciri atap yang berbentuk tajuk dan memiliki kolam keliling, kemudian pohon sawo kecek, serta terdapat mimbar yang ada di dalam masjid. Di depan masjid, teman-teman akan melihat 2 kolam dengan kedalaman 3 meter. Nah, setiap orang yang akan memasuki masjid harus bersuci terlebih dahulu di kolam itu. Makna lain dari 2 kolam ini adalah apabila kita menuntut ilmu, haruslah sedalam-dalamnya. Di dalam masjid sendiri terdapat mimbar tua yang terbuat dari kayu jati dengan ornamen pada pegangan mimbar. Mimbar ini juga dilengkapi dengan sebuah tongkat yang dipakai oleh khotib pada saat memberikan khutbah yang sampai sekarang masih digunakan. Pada bagian pintu gerbang, masjid ini memiliki pintu gerbang yang berundak. Pada 3 undakan pertama, berarti Islam itu terdiri dari 3 elemen, yakni iman, Islam, dan ihsan. Pada 5 undakan kedua menunjukkan bahwa rukun Islam itu ada 5, sedangkan pada 6 undakan ketiga menunjukkan bahwa rukun iman itu ada 6. Berdasarkan skripsi dari Saudara Johan Eko Prasetyo yang berjudul Masjid Patonegoro Ploso Kuning 1724 sampai 2014 Kajian Sejarah Arsitektur Jawa, disebutkan bahwa Masjid Patonegoro Ploso Kuning didirikan pada tahun 1724 sebagai salah satu masjid yang menjadi benteng dan pusat kajian religius bagi rakyat Yogyakarta. Aspek arsitektur maupun hubungan koordinatif selalu berhubungan dengan pihak Keraton Yogyakarta.
Ketika Yogyakarta dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono III pada tahun 1812 Masehi, Masjid Patok Negoro Ploso Kuning mengalami berbagai renovasi besar. Ini renovasi besar yang pertama. Selanjutnya renovasi dilakukan pada tahun 1869 Masehi di masa kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono ke-6. Tepatnya setelah Yogyakarta waktu itu diterjang gempa besar, yaitu tahun 1867. Revolusi fisik yang terjadi antara tahun 1945 sampai 1949 Masehi di Yogyakarta menjadikan masjid serta masyarakat Patok Negoro sebagai benteng dari sasaran serangan agresi militer Belanda yang bernama Nica. Bahkan Masjid Patok Negoro menjadi semacam daerah yang steril dari agresi militer Belanda. Meskipun begitu ya, daerah ini bukan berarti rakyat dan penguasanya berpisah, melainkan di daerah ini beberapa keluarga dekat Sultan bahkan sering bertandan dan menyusup menjadi laskar perang bahu-membahu bersama para ulama dan rakyat dalam menghadapi serangan Belanda di Yogyakarta. Ada fakta menarik bahwa dalam falsafah Jawa dikenal istilah kiblat papat limo pancer. Apa itu? Yaitu falsafah yang diwujudkan dengan posisi 4 masjid patok negara di 4 penjuru mata angin. Dengan Masjid Gede sebagai pusatnya, falsafah ini diwujudkan dengan posisi 4 masjid patok negara di 4 penjuru mata angin, dengan Masjid Gede sebagai pusatnya. Hal ini adalah perwujudan konsep mandala. Mandala dalam konsep pemerintahan merupakan penggambaran keharmonisan antara makrokosmos atau jagat gede dengan mikrokosmos jagat cilik. Dalam bahasa Jawa dikenal sebagai manunggaling kawula Gusti. Maka makna terdalam dari konsep ini adalah apabila manusia mampu mengendalikan eksistensi ganda elemen kehidupan, maka akan tercapai kesempurnaan lingkaran. Makna terdalam dari konsep ini adalah apabila manusia mampu mengendalikan eksistensi ganda elemen kehidupan, maka akan tercapai kesempurnaan lingkungan mandala di dalam dirinya. Maka keberadaan Masjid Patok Negoro dengan Masjid Gede di tengahnya ini memberi peringatan kepada para penghuninya agar mengenali dirinya sendiri serta menyatu dengan alam semesta. Informasi tambahan bahwa pada tahun 2000 Masjid Ploso Kuning mengalami renovasi pada 4 tiang utama dan beberapa elemen lainnya. Lalu pada tahun 2001, masjid ini kembali mengalami renovasi pada bagian serambi dan tempat wudhu. Renovasi ini dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, dan pada tahun tersebut juga masyarakat secara swadaya mengganti lantai tegel masjid dengan keramik, memasang konblok di halaman, serta mendirikan menara pengeras suara. Seperti itu untuk eksistensi mengenai Masjid Patok Negoro yang ada di Ploso Kuning. Buat teman-teman yang ingin berkunjung secara langsung, silahkan cari saja di Google Maps, nanti tulis di situ Masjid Jami Patok Negoro Ploso Kuning. Nah, tenang aja, di sini tidak dipungut biaya apapun, gratis ya. Dan nanti teman-teman bisa langsung datang ke sini untuk menjalankan sholat atau sekedar berkunjung. Nanti ada petugasnya juga. Silakan buat teman-teman yang tertarik bisa langsung datang ke Masjid Jami Patok Negoro yang ada di Ploso Kuning. Semoga video ini bermanfaat, dan untuk teman-teman yang ingin berdiskusi, ingin menambahkan informasi atau memberikan saran dan kritik, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Aku Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.